Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke depan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mitra Persada, hari ini kita mempelajari kalamullah atau Al-Qur'an melalui tafsir Al-Qur'an, melalui tafsir Al-Jalalain, karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena salah satu dari mereka ini mengarang tafsir ini belum selesai, kemudian diambil oleh Allah, meninggal dunia, maka diteruskanlah oleh muridnya. Mitra Persada, kita akan pelajari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu termasuk nabi yang Rasul pertama ya. Di samping Nabi, beliau juga seorang Rasul. Artinya wajib menyampaikan ajaran Allah itu kepada umatnya. Wah, pada saat itu Nabi Nuh banyak pertentangan dari masyarakatnya. Beliau mengajak supaya orang-orang mengakui adanya Allah, menyembah Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, namun mereka tidak menerimanya. Padahal komunikasi Nabi Nuh ini sangat bagus ya, sangat bagus. Kalimat-kalimatnya itu kalimat yang membangun, tidak ada yang mengejek. Dan Allah mengutus Nabi Nuh ini lama sekali ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh telah kami utus Nuh untuk kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti kan 950 tahun. Selama itu Nabi Nuh berdakwah begitu. Kalau sekarang berarti ya sekitar 10 generasi kan. Wah, jauh sekali. Kalau umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini umurnya segitu ya sepertinya tidak berguna ya. Artinya badannya sudah lelah, tidak bisa ini itu. Kalau umur segitu kan 100 tahun aja sudah bukan main ya, nggak bisa apa-apa. Nah ini ternyata pengikutnya Billah itu segitu lamanya berdakwah itu hanya kurang lebih 70 orang. Kalau saya hitung ya berarti 10 tahun itu dapat murid 1. Dapat orang yang beriman 1 saja selama 10 tahun. Kita bayangkan dengan kita sekarang ini mengajak orang ya, alhamdulillah dapat banyak kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'a Nuh. Watlu lan maca sira Muhammad, critakno olehmu nab alaihim ing atase kaummu naba'a Nuhin ing beritane Nabi Nuh alaihi salam. Il qala, yaiku nalikane ngendika sapa Nabi Nuh, ya qaumi, he kaum ingsun, ingkana lamun ana iku kabura gedhe, tegese apa jenenge rupek, alaikum ing atase sira kabeh makomi panggonan ingsun, kedudukan ingsun, wa tadzkiri lan oleh ngelingake ingsun marang sira kabeh. Fa'alallah, maka tetep ing atase Gusti Allah tawakkaltu, pasrah ingsun. Di sini Nabi Nuh itu mempraktekkan posisinya sebagai
seorang nabi dan sebagai hamba Allah. Beliau tidak memaksa kaumnya untuk beriman. Ini juga sebagaimana dakwah nabi-nabi setelahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, itu dakwahnya tidak memaksa. Memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam ini. Allah sudah menjelaskan, ini loh apakah itu yang kalian sembah atau Allah yang menjawab doamu ketika kamu terpojok, ya? Atau apalagi ya, apakah itu yang kalian sembah atau Allah yang menurunkan air dari langit, kemudian dengan air itu menumbuhkan buah-buahan. Nah, itu. Jadi alasannya Allah itu masuk akal. Kemudian manusia ini disuruh memikirkan, oh iya pantas, Allah itu berhak disembah gitu. Jadi tidak ada paksaan, manusia punya akal disuruh memikirkan, kemudian kembali. Tentunya ini berkaitan dengan orang yang mendapat hidayah atau tidak. Kalau mendapatkan hidayah walaupun dengan sedikit tanda kebesaran Allah, dia sudah percaya Allah itu maha kuasa. Bayangkan saja kalau di pinggir laut itu antara air yang dari daratan dengan air yang dari lautan itu tidak bisa bercampur. Siapa yang membuat begitu kecuali Allah? Siapa yang membuat begitu selain Allah? Tidak ada. Ketika hujan turun yang semula tidak tumbuh apa gitu ya, itu kemudian tumbuh gitu. Nah, itu semua merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak disembah. Nah, dalam surat Nuh itu Allah berfirman, qala dawuh sapa Nabi Nuh, matur sapa Nabi Nuh, Rabbi, duh pangeran kula, ini setuhune kula iku da'autu ngajak kula kaumi ing kaum kula lailan ing dalem wengi wa naharon lan ing dalem rino itu siang. Falam yazid mongko ora nambahi hum ing kaume ingsun apa du'ai ajaan ingsun illa firaron kejaba ing mlayu. Tidak langsung ikut pada Nabi, tapi malah lari, artinya membangkang. Pada suatu hari Nabi Nuh ini kan membuat perahu karena perintah Allah kan. Ya, sebelumnya menanam pohon dulu, kemudian membuat perahu. Ini kaumnya lewat gitu. Musim gini jauh dari lautan kok bikin kapal perahu. Buat apa itu? Jadi diajak begitu. Kemudian jawabnya Nabi Nuh, ya kalau hari ini kalian mengejek saya, suatu saat kalian akan tahu bahwa saya membuat perahu ini ada gunanya. Nah, itulah ketika Allah sudah mentakdirkan musibah mengenai kaumnya Nabi Nuh, itu hujan itu turun berapa itu wasamaniyata ayyam ya, 8 hari kemudian 7 malam. Kurang lebih begitu. Apa 7 malam 7 hari, apa 8 malam 8 hari, atau 7 malam 8 hari. Jadi antara itu disebutkan di juz 29. Jadi langit disuruh hujan, bumi itu disuruh nyumber, keluar airnya dari mana-mana. Ya akhirnya bumi ini kan penuh dengan air. Itu tidak ada yang bisa selamat pada saat itu kecuali yang ikut perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ya bahkan memang inilah takdir Allah itu ya. Nabi Nuh itu kan ya kasihan sama anak sendiri yang keluarga kan.
irkam ma'ana ya, wala takum ma'al kafirin, ayo ikut aku, ayo naik perauku ini ya. Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang masuk ke perauku ya. Ternyata jawabnya anak ini, ayahnya memanggil menyelamatkan, anaknya itu tidak mau. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Abahku, aku akan naik ke gunung ya. Di sana aku akan selamat dari gelombang yang besar ini, dari air yang menggenang banyaknya begini. Qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Itu jawabnya ayahnya. Ayahnya menimpali, hei anakku, hari ini tidak ada orang yang bisa selamat kecuali yang disayangi oleh Allah, oleh Tuhanku. Yang disayangi itu berarti orang yang naik perahu itu. Wahala bainahumal mauju fakana minal ghawin. Maka kemudian antara Nuh dengan anaknya ini dialing-alingi, dipisahkan oleh ombak yang besar. Maka disitulah putra Nabi Nuh, ini disebutkan namanya Kan'an, ini tewas, meninggal dunia, kalah dengan air itu. Mitra persada, orang yang beriman itu betul-betul orang yang beruntung ya. Orang yang beriman sudah rezekinya dijamin oleh Allah, segala tindak tanduknya diberi balasan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Sudah begitu dia beriman pada Allah, maka orang yang beruntung sekali. Lain dengan orang yang walaupun dia cukup ya, dunianya cukup, hidupnya sehat begitu, urusannya mudah, tetapi tidak ada keimanan sama sekali, tidak ada keimanan pada Allah, maka sholat tidak dikerjakan dan seterusnya. Ini walaupun dia berbuat baik, tidak ada balasan dari Allah untuk balasan kebaikan. Karena syaratnya itu harus ada keimanan. Maka orang beriman itu harus beruntung ya, merasa beruntung betul. Wa inni kullama da'autuhum, wa inni lan setuhune kula kullama da'autu, saben-saben kula ngajak hum ing kaum kula litaufira, supaya ngapura panjenengan lahum kedue kaumi, ja'alu mongko ndadekake sapa kaum kula asabiahum ing pira-pira dari apane jari-jarine kaum fi adharihim ing dalam pira-pira kupinge kaum. Wastaghshaw lan nutupi sapa kaum kula siyabahum ing penganggone kaum kula, wa asarru lan liwati wates sapa kaum kula, wastakbaru lan sombong sapa kaum kula, istikbarun kelawan sombong temenan. Jadi tumpuk-tumpuk ya sifatnya kaumnya Nabi Nuh ini, disifati oleh Nabi Nuh. Kula niki begitu kula ngajak kaum kula ini, mereka itu memasang jarinya itu dimasukkan ke telinga, artinya tidak mau mendengarkan. Tentu dulu tidak ada speaker ya, ajak-ajak gitu. Namanya kalau dalam ilmu komunikasi interpersonal, artinya bertatap muka, dilakukan antara 2 orang atau 3 orang atau lebih, yang penting tatap muka, termasuk melalui telepon itu juga tatap muka ya. Dulu nggak ada telepon. Komunikasi Nabi Nuh ini adalah komunikasi interpersonal, artinya antar pribadi antar Nabi Nuh dengan kaum. Dan interpersonal itu artinya bertatap muka gitu. Tidak pakai video yang sudah direkam atau apa, tidak. Kemudian mereka menutupi baju mereka, artinya pokoknya wegah gitu loh. Wastakbaru istikbaro, kemudian mereka sombong dengan kesombongan yang sesungguhnya. Humma ini,
nuli setuhune kula da'autu iku da'autu ngajak kula hum ing kaum kula jiharon kelawan ngedeng kula tenanan wis pokoke nyembah Gusti Allah yo. Memang coba kalau kita mengajak orang ayo kita sholat yuk, wah bukan main ya, karena sholat itu kan yang hanya beberapa orang yang semangat ya. Kebanyakan ya tidak semangat atau malas gitu. Apalagi ini belum ada keimanan dalam hatinya. Disuruh menyembah Allah, disuruh menyembah, mengakui adanya zat yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi mereka ya tidak percaya. Maka kalau kita di Masjidil Haram gitu ya, ketika kita tidak tahu keluarga kita kok terpisah gitu ya, di mana ini orang sekian banyaknya ini, langsung aja minta pada Allah di situ, menengadah, ya Allah, Engkau pertemukan saudaraku dengan aku, karena saya lagi bingung ini di mana ini, nggak tahu tempatnya. Ya itu sebentar itu diberi ijabah oleh Allah, diberi. Ada orang Sumatera itu waktu habis subuh itu kan sudah pengen pulang kan, dari malam belum sarapan dia pengen ke hotelnya, padahal hotelnya itu ya cukup jauh. Kalau Jawa Timur dan Bali ini kan di Mahbasjin yang sekitar 1 kilo dari Masjidil Haram. Ini orang Sumatera ini agak jauh dan tidak tahu dia pulangnya. Kemudian tanya ke saya bilang, ibu panjenengan nyuwun dateng Gusti Allah, panjenengan nyuwun dateng Gusti Allah, mungkin diijabahi. Oh begitu saya bilang begitu, dia langsung nyisih begitu, menengadahkan tangannya, berdoa pada Allah. Saya tidak dengar isinya doa bagaimana, tapi yang jelas mungkin ya Allah, saya pengen pulang ke hotel saya. Itu beberapa saat itu ada petugas yang lewat depan saya. Bu, panjenengan petugas mana? Saya Sumatera. Oh, ibu saya nitip ini ya bu, yang ayo bu, ayo. Jadi petugas itu langsung bilang, ayo bu sama saya gitu. Ya Allah, jadi minta kepada Allah itu diijabahi langsung. Nah sebaliknya kalau ya durhaka atau sombong gitu ya dihukum langsung oleh Allah. Maka di sana itu mustajab sekali ya, baik di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah, atau di tempat sa'i, atau di luar masjid, atau di luar masjid sekalipun, di luar masjid. Doa itu mustajab, gampang diijabahi oleh Allah. Kita belum menemukan doa-doa yang begitu itu yang tidak diijabahi itu. Tapi di sana, kalau di sini nggak tahu ya. Nah, di sini tapi tetap saja ya, tidak ada ketentuan di situ harus di sana atau di mana, tidak ada kan doa itu. Doa itu yang mustajab itu kalau pada waktu-waktu yang mustajab, misalnya tengah malam, sehabis sholat, waktu sujud, waktu hujan turun pertama kali, waktu habis berbuat baik pada orang lain gitu ya, waktu kepepet ya, waktu kepepet itu doanya manjur, mustajab. Kepepet betul, tidak punya uang atau kan, berdoa pada Allah. Biasanya waktu-waktu seperti itu orang lupa untuk minta kepada Allah, padahal waktu itu adalah mustajabah, gampang diijabahi. Mitra Persada, setelahnya Nabi Nuh ini berdakwah secara terang-terangan, thumma inni nuli setuhne kula iku a'lantu, apa niku ngedengake kula, memperlihatkan ajaannya lahum kedue kaum kula, wa asratulan nyamarake kula lahum kedue kaum kula isron kelawan samar temenan, fakultu nuli matur kula dateng kaum niku, istaghfiru jalu ngapura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira, innahu setuhune utai rabbakum iku kana ana sapa rabbakum iku ghaffaron dat kang akeh ngapurane, yursil
lek awakmu njaluk ngapura nang ngene pangeran, Gusti Allah ki Maha ngampura. Lan yursil ngutus sapa rabbakum as-samaa ing langit alaikum ing atase sira kabeh midraran banyu kang deres banget. Jadi inilah mitra persada gunanya istighfar. Makanya kalau kemarau itu terlalu panjang begitu dianjurkan untuk sholat istisqa. Sholat minta turun hujan. Itu di situ kan dibawa orang yang datang bulan, binatang ternak, diajak ke lapangan, minta ampun kepada Allah, mohon agar turun hujan gitu. Itu ini seperti ini juga seperti dalam ayat ini fakultus yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, maka dia akan mengutus langit supaya turun hujan. Nah ini. Wa yumdid lan dawaake sapa rabbakum kum ing sira kabeh bi amwalin lan pira-pira bondo wa banina lan pira-pira anak. Gusti Allah akan memberimu harta benda yang banyak, anak yang banyak. Wa ja'alan dadake sapa rabbakum lakum kedue sira kabeh jannatin ing pira-pira kebunan. Wa ja'alan dadake sapa rabbakum lakum kedue sira kabeh anharon ing pira-pira kali. Nabi Nuh kemudian berdialog lagi pada kaumnya itu. Malakum ya. Malakum ana ta sira kabeh la tarjuna. Nyapa to jane awakmu kabeh la tarjuna ora ngarep-ngarep sapa sira kabeh lillahi kedue Allah waqaran ing DPDP wa qad khalaqa. Padahal teman-teman wis ndadekake wis netahake sapa Allah kum ing sira kabeh atwaron ing pira-pira mangsa. Alam tarau ana ta ora weruh sira kabeh kaifa hale kepriye khalaqa wis netahake sapa Allah Gusti Allah sab'a samawatin ing 7 pira-pira langit tiba kon lan tumbuk-tumbuk wa ja'ala lan dadake sapa Allah al-qamara ing bulan fihinna ing dalam sab'a samawatin nuron ing apa jenenge memberi cahaya wa ja'ala lan dadake sapa rabbakum sapa Allah asy-syamsa ing srengenge sirajan ing dadi lampu tegese madangi bumi iki. Wallahu lan Gusti Allah iku ambatah wis nuwuhake sapa Allah kum ing sira kabeh minal ardi saking bumi nabatan kelawan tumbuhan. Gusti Allah wis nyepaki awakmu rezeki, wis nurunake langit apa iku berupa hujan. Ndadekake bulan padang, srengenge padang, kabeh ora bayar. Kabeh itu tanpa biaya, gratis. Itu seharusnya kalian menjadi tahu bahwa itulah yang berhak disembah. Itulah yang berhak untuk disembah. Dan penyembahanmu itu keuntungannya kalian sendiri yang akan menerima, bukan Allah. Allah itu walaupun manusia ini tidak ada yang menyembah, tidak kurang kekuasaan Allah. Sebagaimana kalau semua orang menyembah Allah, Allah kemudian tambah gini, tambah gitu, tidak. Sama saja bagi Allah. Jadi penyembahan manusia kepada Allah itu manfaatnya kembali kepada dirinya, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan yang diberi pahala surga yang selama-lamanya itu kan tidak imbang dengan amal manusia kan, tidak imbang. Itu nulim balik ke sapa Allah kum ing sira kabeh fiha ing dalam apa bumi wa yukhriju lan ngedalake sapa Allah kum ing sira kabeh ikhrajan kelawan ngedalake temenan. Wallahu lan utai Gusti Allah iku ja'alan dadekake wis dadekake sapa Allah lakum kedue sira kabeh al arda ing bumi bisa ton ing sebagai hamparan. Bumi ini ya hamparan. Walaupun bumi ini sebenarnya goyang ya, berputar gitu. Tapi manusia yang berada di atasnya tidak merasa.
tidak terasa ada goyangan. Nah, itu bisaton, hamparan yang berguna bagi manusia. Lintas luku supaya lumaku sira kabeh minha saking ard subulan ing pira-pira dalan fijajan kang mecah-mecah. Tegese supaya kalian bisa memenuhi keperluan kepentingan kalian sendiri. Allah sudah menyiapkan fasilitas sebegitu ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a gitu ya. Surat Al-Baqarah itu dialah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi ini. Jadi untuk kalian. Oh, dibor, keluar aspal, keluar bensin, keluar apa gitu. Kayu dipersiapkan untuk bikin apa, pintu apa, bikin apa begitu. Semua yang manusia butuhkan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ewa semono, apa itu ewa semono? Kalau manusia ini sekali-kali durhaka sama Allah, maka Allah juga akan murka. Nah, bagi kita umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih kesempatan untuk istighfar itu masih banyak sekali. Untuk bertaubat itu masih banyak sekali. Bagi umat Muhammad ketika melakukan suatu kesalahan, maka kesempatan untuk bertobat itu sampai menjelang akhir hayat. Jadi lama sekali. Namun demikian kita bertobat pada Allah itu kalau bisa setiap saat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosaku, panjenengan ngapunten dosa kula. Nah, gitu ya. Nah, ini apa gunanya? Gunanya supaya kita cepat bersih. Bahkan dalam hadis itu man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli ghammin faraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar ya, dengan istighfar itu dari kesulitan-kesulitannya. Dilanjutkan warazaqahumullah min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini faedahnya istighfar. Sebagaimana di surat Nuh ini kan, yursilis sama wa yumtidukum bi amwali wa banin gitu. Kalau kalian istighfar sama Allah, maka Allah akan menjadikan harta benda kalian banyak, anak-anak kalian banyak, kemudian akan dibuat kebun-kebun yang berguna bagi kalian. Sama sebagaimana sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, kesulitannya diudari oleh Allah, kemudian diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini kan tujuan kita, keinginan kita. Maka mudah-mudahan mitra persadah dimanapun berada senantiasa dekat dengan Allah. Apabila bersalah cepat minta ampun, maka insya Allah akan dimudahkan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.